Halo Kompassioner, saya Novita. Saya seorang financial planner independen. Kali ini saya diundang oleh Kompasiana untuk ikut berkolaborasi pada program topik pilihan seputar perencanaan keuangan. Topik kali ini adalah tentang frugal living. Frugal living itu apa sih? Frugal itu sendiri artinya adalah hemat. Sehingga bisa dikatakan bahwa frugal living adalah gaya hidup hemat. Tapi hematnya seperti apa ya? Pada intinya, frugal living atau gaya hidup hemat, gaya hidup sederhana adalah cara mengelola keuangan dengan bijak dan terencana demi tercapainya suatu tujuan. Di mana di sini lebih ditekankan untuk menjauhi atau menghindari gaya hidup konsumtif. Lebih paham membuat prioritas keinginan untuk menjadi suatu kebutuhan atau need. Jadi kita di sini harus lebih paham mana want, mana need. Kalau sesuatu yang kita inginkan benar-benar menjadi suatu need, maka itu bisa menaikkan prioritasnya. Hemat pun tidak sekedar hemat, tapi mampu menghargai nilai suatu barang dan memanfaatkannya dengan maksimal atau optimal ya. Dalam melakukan perencanaan keuangan, yang penting itu adalah menetapkan tujuan dulu dan menentukan target kapan bisa dicapai atau akan dicapai. Topik frugal living ini ternyata cukup menarik juga bagi para komisioner, terbukti dari banyaknya artikel yang masuk ya. Ada 100 lebih artikel tentang frugal living. Dari Kompasiana dipilih 9 artikel yang direkomendasikan. Nah, nanti dari 9 itu kita ambil 3 untuk kita bahas bersama-sama, di mana itu juga sudah mewakili atau mungkin bisa merepresentasikan apa sih sebenarnya frugal living yang sudah kita terapkan selama ini. Dari artikel-artikel tersebut kita bisa tahu bahwa semuanya sudah sadar tentang pentingnya kelola keuangan dengan bijak, dengan cermat. Mereka masing-masing sudah menyadari bahwa bagaimana mensiasati keuangan sehingga bisa mencukupi kebutuhan dan ditabung atau diinvestasikan untuk mencapai tujuan mereka. Untuk pertama saya coba angkat artikel dari Kompassioner Julius ya. Dia menceritakan pengalaman hidupnya menerapkan frugal living. Judulnya di sini dia menulis hidup guru sederhana dan terukur dengan konsep frugal living. Dalam artikel ini diceritakan pengalaman beliau dalam mensiasati gaji untuk memenuhi kebutuhan yang cukup besar. Jadi di sini pada saat itu gajinya tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Yang menarik di sini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sekeliling tempat tinggalnya. Misal, memanfaatkan hasil kebun di mana ada pohon kopi, cengkeh, dan coklat. Nah, ini kalau cengkeh kapan mulai panen, kopi kapan mulai panen, coklat juga kapan mulai panen, kan tidak bersamaan. Nah, beliau memanfaatkan hasil kebun tersebut untuk bisa memenuhi atau menambah penghasilannya. Selain dari hasil kebun itu, beliau juga menanam sayur-sayuran. Nah, juga sempat berternak sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa diambilkan dari kebunnya itu. Sayur bisa diambil, misalnya ayam dari peternaknya. Cukup menarik. Seperti ini tentu saja bisa mengurangi budget. Jika semula harus dianggarkan nih, misalnya harus beli sayur ini, beli sayur itu dalam seminggu adalah sekian, tapi bila tidak perlu menganggarkan hal itu, cukup mengambil hasil dari hasil kebun, memanfaatkan misalnya hari ini mengambil sayur daun pepaya atau kapan lagi mau mengambil daun singkong, bisa mengurangi budget kan, jadi menghemat pengeluaran. Jika semula harus dianggarkan sekian rupiah, maka dengan memanfaatkan hasil kebun, anggaran menjadi nol. Pemanfaatan apa yang ada sangat mendukung gaya hidup frugal living. Sangat mendukung bagaimana kita bisa menghemat pengeluaran. Kita harus jeli memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidup, yang memangkas anggaran atau bahkan tanpa mengeluarkan dana. Memanfaatkan barang yang dimiliki secara maksimal juga beliau terapkan. Contohnya tentang cerita sepatu kulitnya yang sudah 14 tahun beliau pakai. Hal lain yang menarik adalah secara tidak langsung beliau melakukan riset untuk mendapatkan barang yang diperlukan dengan harga yang lebih murah, yaitu lebih memilih belanja di pasar tradisional daripada belanja online atau belanja di mall. Karena menurut pengetahuannya masih lebih murah jika berbelanja di pasar tradisional. Frugal living bukan berarti tidak boleh mempunyai barang yang dianggap oleh sebagian orang mahal, contohnya mobil. Boleh saja,
Karena di sini dijelaskan bahwa memiliki mobil memang merupakan suatu kebutuhan, bukan sekedar gaya-gayaan. Mobilitas menjadi lebih lancar dengan memiliki mobil, dan mungkin juga dengan begitu bisa mengerjakan aktivitas lain sehingga lebih produktif begitu. Investasi masa depan juga sudah direncanakan dengan baik. Dengan gaya hidup frugal living yang sudah diterapkan, beliau sudah menyiapkan aset tanah dan kebun, di mana kebun tersebut diharapkan juga akan memberi tambahan pemasukan. Good job. Tetap mempertahankan lifestyle sederhana karena kebahagiaan, bukan karena kemewahan. Penerapan frugal living bukan membuat pelakunya tersiksa, tapi merupakan lifestyle untuk mewujudkan hal-hal yang menciptakan kebahagiaan. Tetap lanjutkan frugal living, tularkan kepada rekan-rekan. Artikel kedua yang ingin saya bahas adalah tentang frugal living dan tuntutan gaya hidup modern masa kini antara kebutuhan dan keinginan. Yes, kebutuhan dan keinginan. Oke, ini ditulis oleh Ika Sarmela. Dalam melakukan perencanaan keuangan, kita harus mampu menimbang ya antara kebutuhan dan keinginan, terutama jika kita menganut gaya hidup frugal living yang pastinya harus lebih bijak dalam spend money ya. Jangan sampai hanya kebutuhan tersier lalu mengorbankan yang primer. Ini ditegaskan oleh dia. Frugal living bukan mengorbankan kebutuhan primer untuk keinginan tersier. Pemahaman akan kebutuhan dan keinginan diwujudkan dengan membuat shortlist kebutuhan setiap bulan, dengan kata lain membuat skala prioritas kebutuhan. Menarik juga dalam artikel ini disebutkan mengenai barang substitusi. Riset tentang barang substitusi akan memudahkan kita dalam berhemat, sehingga lebih banyak pilihan ya. Misal, jika kita suka pada baju dengan merek terkenal, dengan harga yang lumayan mahal, maka coba kita cari baju yang serupa dengan kualitas yang mirip atau bahkan sama, yang merupakan produk lokal, yang tentunya pasti lebih murah ya. Bisa jadi ada banyak pilihan dan tentunya dengan harga yang jauh lebih murah. Seringkali yang membuat mahal suatu barang adalah karena label merek tersebut. Tips selanjutnya dalam artikel ini adalah membatasi penggunaan medsos dalam rangka untuk mengurangi godaan belanja konsumtif. Banyak kan kita kalau pakai medsos ada iklan atau mungkin ada penawaran belanja. Nah itu yang agak dibatasi. Bukan kita anti medsos tapi dibatasi pemakaiannya. Saran saya, karena kebetulan saya lihat ini Kompassioner ini masih muda, masih mahasiswa. Selagi masih muda, kelola uang dengan bijak. Dengan membuat anggaran pengeluaran setiap bulan, setiap tahun, dengan terbiasa membuat planning, maka pada setiap mimpi atau keinginan yang akan diwujudkan, kita tahu bahwa penghematan yang sudah dilakukan awalnya sudah benar, yaitu menuju ke tujuan tersebut. Salam. Dari teman juga nih, menghapus stigma pelit penganut frugal living. Nah, biasanya memang orang-orang kalau dikiranya kalau frugal living itu pada flagship feeling tentang pelit ya. Di artikel ini ada kalimat yang menarik, yaitu tujuan saya membeli adalah untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk membuat orang lain terkesan, apalagi sekedar untuk mendapatkan validasi. Nah, di sini ditegaskan bahwa membeli suatu barang bukan karena sekedar ini atau sekedar ingin atau karena gengsi, tapi memang dibutuhkan. Yang menarik lagi adalah ketika dengan menerapkan frugal living, di mana setiap pengeluaran harus melalui pertimbangan yang cermat, maka seringkali mendapatkan stigma pelit. Dan hal ini memang sudah dimakluminya ya, karena pada dasarnya hemat dan pelit itu jauh berbeda. Dituliskan juga bahwa pelit berkonotasi negatif, sedangkan hemat adalah memperhitungkan dengan cermat dan cerdas setiap pengeluarannya supaya tetap on the track, sehingga target keinginannya tercapai. Betul, pelit itu cenderung egois dan hanya sekedar tidak mau kehilangan atau berkurang uangnya, padahal manfaatnya ingin dia dapatkan. Di artikel ini juga dituliskan tips bagaimana menghilangkan stigma pelit pada pelaku frugal living, yaitu dengan memiliki tabungan sebagai dana darurat, menghindari hutang konsumtif, menghindari cicilan yang nggak perlu, selalu melunasi tagihan kartu kredit. Stigma pelit akan terhapus jika kita mampu menunjukkan bahwa kehidupan lebih tertata dan lebih percaya diri dengan apa ada yang kita miliki. Jika kita bisa mewujudkan mimpi lebih cepat dengan penerapan frugal living, sementara kehidupan sosial juga berlangsung dengan baik, tentunya stigma pelit itu juga akan terhapus dengan sendirinya. Oke, nah sharing, buang gengsi dan selalu percaya diri dengan apa yang sudah kita pilih.